Assalamualaikum semua. Hari ini aku bersama ibuku mau pergi ke ladang tengah hutan. Tapi sebelumnya ibuku mau numbuk kopi dulu buat dikonsumsi sendiri. Biasanya kan kita metik kopi buat dijual ke pengepul. Khusus untuk kopi yang dikonsumsi sendiri, ibuku milihin satu-satu kopi yang warna merah. Selanjutnya, kopi yang ditumbuk dikeringin di bawah sinar matahari. Untuk bekal pergi ke ladang, aku masak labu acar atau jipang baby dan jamur kuping liar yang waktu itu aku petik. Labu siam atau jipang yang besar kalau dijual ke pengepul sekarang per kilonya itu Rp500. Jadi untuk sekarang ibuku lebih milih metik jipangnya pas masih kecil atau bisa disebut juga labu acar. Kalau labu acar per kilonya itu Rp4.000 di pengepul. Jadi labu siam dan labu acar itu satu pohon, cuma beda waktu panen aja. Aku naruh barang-barangku dan siap-siap buat beresin depan pondok. Jadi suatu hari nanti bisa langsung dicangkulin oleh bapakku. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, kebun ini dulunya adalah kebun kopi dan jambu. Tapi karena tidak terawat, kebunnya jadi terbengkalai. Pohon jambunya pun tidak berbuah. Mungkin karena tidak diberi nutrisi dan rebutan nutrisi dengan gulma-gulma. Cuaca pagi hari menjelang siang ini lumayan terik teman-teman. Kalau cuacanya terik atau panas itu sangat menguras tenaga. Tak jarang kalau misalnya aku sering terpapar sinar matahari malah jadi keliengan. Hari ini kedua buleku sedang memetik kopi di ladang bawah. Kenapa aku bisa tahu? Ya karena mereka habis memberi isyarat. Isyaratnya gini, gitu. Aku dipanggil buat turun ke bawah. Aku ditawarin buat ikut makan. Sebenarnya aku udah bawa makanan, tapi untuk menghargai ini aku makan satu suapan. Enak loh masakannya. Alhamdulillah ini juga dikasih roti dan dikasih jeruk. Satu buleku itu rumahnya beda desa, jadi jarang ketemu. Kebetulan ibuku udah istirahat, jadi mau makan jeruknya dulu. Yummy, jeruknya rasanya manis. Ibuku mencabut tanaman talas karena mengganggu. Kalau yang ini jenis talas biasa, per kilonya biasanya sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000. Mengganggu di sini bukan berarti apa-apa ya, tapi karena tanahnya kan mau dicangkulin, jadi sebisa mungkin yang menghalangi dicabutin. Alhamdulillah lumayan udah ada talas yang berbuah. Kalau talas yang ini menghasilkan anak, jadi yang dipanen itu anaknya. Indukannya bisa ditanam lagi untuk menghasilkan anak-anak talas yang baru. Biasanya kalau tidak dijual ke pengepul, kami mengkonsumsi talas itu tinggal direbus aja. Ditaburi sedikit garam, jadi deh cemilan buat nonton TV. Alhamdulillah kebunnya udah cukup terang. Bapakku hari ini gak ikut ke ladang sini karena beliau lagi nebang kayu. Walaupun baru sedikit yang dirapikan, tapi ini cukup menguras tenaga. Apalagi membasmi gulma pohon galendra. Gulma pohon galendra yang aku pegang ini penyebarannya sangat cepat, jadi memang harus rajin atau rutin buat dirawat. Ini pohonnya ditebang karena pisangnya itu tumbuhnya tidak sempurna. Sepertinya pisangnya itu terkena racun atau terkena penyakit. Tadi aku lupa ngerekam, pisangnya itu kecil dan keras kalau dibelah. Waktunya untuk makan, tapi sebelumnya aku mau metik daun kopi dulu buat alas makannya. Kata ibuku, kalau daun pisang raja itu berasa pahit kalau dibuat alas makanan. Alhamdulillah cukup untuk beresin depan pondok hari ini. Sekarang jam 12 dan perutku udah keroncongan. Waktunya untuk makan, bismillahirrohmanirrohim. Markipul, mari kita pulang. Alhamdulillah udah lumayan rapi kan depan pondoknya. Biasanya kan aku naruh motor itu di betonisasi atau jalan bersemen. Tapi hari ini aku nyoba buat nyetir langsung ke kebun. Mengemudi motornya itu juga harus ekstra hati-hati karena jalannya itu cuma muat satu ban. Di ladang ini ada 2 pohon alpukat yang sudah berbuah. Tapi ini udah punya orang lain, udah dijual bapakku Rp300.000 ke pengepul. Nanti pengepulnya yang manjat sendiri. Soalnya waktu itu bapakku butuh uang buat memperbaiki senso atau gergaji mesin. Bapakku juga bisa manjat pohon alpukat, tapi karena memang butuh uang ya dijual. Tadi pagi ini udah diberesin, tapi setelah pulang dari ladang aku beresin lagi. Pam air di rumahku itu mati, jadi aku mau mandi harus nunggu air pumpnya nyala kembali. Kami nggak punya tandon air, jadi mandinya langsung dari pancuran.
Tunggu yang aku buat sendiri dari tanah liat mau aku panasin dulu biar lebih kering. Kemarin bagian depannya agak retak, jadi aku tambah lagi pakai tanah liat. Seperti biasa, aku memetik daun keji beling untuk dikasih ke embek. Ini bapak dan kakakku udah pulang ke rumah, tapi belum sempat ngerumput. Jadi daun keji beling ini bisa sedikit untuk mengganjal perut embek. Makan yang lahap ya mbek, soalnya makanan kamu belum datang. Karena cuaca hari ini cukup terik, jadi bibit cabenya perlu disiram. Masya Allah, bibit cabenya udah tumbuh, tapi masih belum bisa untuk dipindah tanam. Untuk bibit cabenya ini asli dari cabai. Jadi cabai merah segar diulek dan dimasukkan ke dalam kain dan selanjutnya ditanam di tanah. Kalau udah muncul seperti tunas baru disebar di permukaan tanah. Aku masih menanti-nantikan air karena sampai jam 1:30 siang air pumpnya itu belum nyala. Alhamdulillah kopi merah yang ditumbuk udah mulai mengering. Di desaku sini ada tempat penggilingan biji kopi yang udah kering langsung menjadi bubuk kopi dan biaya jasanya per kilonya itu sekitar Rp20.000.